Kalau mau jadi mualaf saja Daniel ya. Ya sekali lagi, kalau mau jadi mualaf saja, itu hak setiap orang. Nggak usah banyak bacot kamu Nil. Kamu artis, tapi aku ya koplok utak kamu dulu ya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guler di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Daniel Mananta lagi. Karena semakin hari semakin panas teman-teman sekalian. Banyak sekali apologet Kristen yang kemudian menanggapi pernyataan daripada Daniel Mananta. Dan juga Pak Gracia Pelo yang dengan tegas menegur. Walaupun pada akhirnya dia digoreng-goreng oleh kadrun-kadrun dengan berkata bahwa dia sedang menghina Rasulullah. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang seorang Islam di channel KBN Nusantara. Ya, ini cukup bagus teman-teman sekalian wawasannya. Saya mungkin curiga dia dari Islam NU ya. Jadi dia tidak suka ketika ada orang yang menghina agama ya, dan tidak menjaga kerukunan umat beragama di NKRI ya. Nah teman-teman sekalian, sampai dia mengatakan bahwa Daniel ini nggak punya otak, goblok gitu. Karena Daniel sendiri adalah seorang Kristen dan berani dia menghina Kristen, menjelekkan Kristen dengan berkata bahwa orang Kristen itu menyembah patung, ada unclean spirit di salib atau di patung. Karena dia setuju dengan pernyataan dan penghinaan daripada Ustadz Bulu Somad. Nah teman-teman sekalian, ini sangat menarik sekali. Maka saya mengajak kita untuk menonton video daripada seorang Islam ini supaya kita paham. Dan saya berharap teman-teman tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham. Berikut videonya. Wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pesan Daniel Mananta untuk umat Nasrani. Ada jin kafir di patung salib Yesus. Allah karim. Daniel Mananta itu umat Kristiani ya, belum jadi mualaf. Kalau mau jadi mualaf saja Daniel ya. Ya sekali lagi, kalau mau jadi mualaf saja, itu hak setiap orang, hakmu, hak prerogatif di dalam berkeyakinan, di dalam beragama, nggak ada yang melarang. Tetapi tolong kamu jangan menjadi salah satu unsur yang merusak bangsa dan negara, yang merusak persatuan, yang merusak Bhinneka Tunggal Ika. Kamu pernah belajar Bhinneka Tunggal Ika, Mbok? Kamu pernah sekolah, pernah diajari toleransi beragama, pernah diajari Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, bagaimana kita harus menghargai agama dan keyakinan orang lain. Nggak usah banyak bacot kamu Nil. Kamu artis, tapi aku ya koplok utak kamu dulu ya. Lah ya, persoalan keyakinan beragama, simbol-simbol beragama itu hak prerogatif masing-masing penganut umat beragama. Tidak usah diusik. Kok ya masih ada artis goblok begini ya? Ya. Saya katakan goblok karena kamu menyentuh hal yang paling dasar di dalam prinsip-prinsip kita berbhinneka tunggal ika. Oke, teman-teman sekalian, jelas di sini apa yang disampaikan oleh seorang Islam ini, yang saya duga dia dari NU, teman-teman sekalian. Dan jika pun bukan dari situ, tapi saya sangat suka, sangat senang dan berterima kasih dengan edukasi yang diberikannya dan juga teguran yang nyata-nyata kepada saudara kita Daniel Mananta.
Jadi dalam hal ini teman-teman sekalian, saya bisa menyimpulkan satu hal, bahwa dari umat muslim saja yang fresh, yang suka toleransi, suka perbedaan, tidak mengkafirkan orang lain, itu tidak suka dengan pernyataan. Bahkan mereka tersinggung dengan cara Daniel Mananta menghinakan Kristen, baik itu Katolik maupun Kristen Protestan. Jadi teman-teman sekalian, ini saya sangat bersyukur ya, dengan adanya kasus ini semakin ditekan kekristenan itu semakin muncul di publik teman-teman sekalian. Ya, dengan adanya pernyataan-pernyataan seperti ini, kekristenan semakin banyak dibicarakan di media sosial, dan saya terlalu yakin bahwa akan banyak orang yang penasaran. Orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika dia membaca firman Tuhan, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, timbul imannya dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah iman kita teman-teman sekalian. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita kembali kepada pernyataan bahwa Daniel ini ya mengatakan bahwa dia setuju dengan Ustadz Budi Somad bahwa di salib itu ada jin kafir, di patung itu ada unclean spirit, ada setan, ada jin-jin di sana, ada kuasa gelap di sana, ada berhala di sana. Yang dia merujuk kepada Yesaya pasal 44 ayat 13 sampai 20 itu. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Dan teman-teman sekali, kita sudah bahas hal itu, bahwa barang itu ya di ayat itu maksud saya tidak berbicara tentang pelarangan untuk membuat patung. Patung boleh ada, gambar boleh ada, ya. Tetapi yang salah adalah ketika kita menjadikan patung itu jadi Tuhan, menyembah, membuat ritual, memberikan sesajian kepadanya. Jadi untuk membuat patung itu tidak ada masalah. Contoh nih, lukisan sajalah, contoh sederhana seperti gambar foto, ya misalnya foto presiden pertama. Tujuan kita mengapa kita harus tempelkan ke dinding rumah kita gitu ya, ke ruang tamu atau di sekolah-sekolah foto ya kepala negara seperti Pak Presiden Jokowi misalnya. Mengapa ada di sana? Apakah kita kemudian itu hormat-hormat kepada fotonya? Tidak. Ya, tapi itu adalah untuk kita mengenang presiden kita, supaya kita mudah mengenal, oh ini wajah presiden saya. Misalnya foto presiden pertama contohnya, presiden kedua, presiden ketiga, keempat. Ya, ini kita akan melihat mereka dari foto gitu loh. Ya, kita bisa mengenal mereka dari situ. Jadi demikianlah ketika ada patung, bukan berarti patung tersebut dijadikan sebagai Allah satu-satunya gitu. Tidak. Nah, teman-teman sekalian, kalau yang disampaikan oleh saudara kita yang beragama Islam tadi, kalau Daniel mau mu'alaf aja tidak masalah. Dan demikian juga yang saya mau sampaikan saat ini sebagai tokoh agama Kristen. Bro Daniel, saya mau sampaikan kepada Anda, jika Anda mau murtad dari Kristen, mau masuk Islam, silakan aja. Tapi jangan Anda kemudian menghinakan, mengajari, menistakan kami. Karena Anda belum cukup ilmu untuk mengajarin kami dalam hal itu. Ya, ada tokoh-tokoh agama yang lain ya, yang sudah belajar teologi bertahun-tahun, dibandingkan dengan Anda yang hanya membaca satu kali atau dua kali kepada firman Tuhan tersebut. Ya, karena kami tidak kaget ketika Anda meninggalkan Kristen, ketika Anda mau tinggalkan Yesus. Kami tidak heran, kami tidak wow, amazing. Nggak, kami nggak kaget. Karena Alkitab sudah katakan demikian. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1, firman Tuhan katakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, ada. Maka teman-teman sekalian, kita tidak perlu heran dengan itu. Karena pasti ada orang-orang yang akan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, di dalam Ibrani pasal 3 ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Namun yang murtad lagi di Ibrani 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian.
hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi jika Anda mau meninggalkan Kristen, silakan, no problem buat kami, Bro Daniel. Ya, toh juga Alkitab sudah catat bahwa di hari terakhir akan banyak orang yang murtad kok, meninggalkan kebenaran, akan mengikuti roh-roh jahat, mengikuti setan-setan, mengikuti keinginan daging yang sendiri. Bahkan akan tiba waktunya di hari-hari terakhir orang tidak butuh lagi firman Tuhan, tidak peduli dengan agama. Itu hal yang wajar, sudah dituliskan dalam Alkitab. Tapi ketika Anda menjadi mualaf, jangan jadikan run. Sekali lagi, kalau kamu Bro Daniel mau menjadi mualaf, jangan jadikan run, perusak umat beragama di NKRI. Terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Dan kiranya video ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan kiranya juga Bro Daniel boleh berpikir apa yang saya sampaikan. Saya sangat mengasihi Anda. Saya sangat menyayangkan jika Anda harus terjerat dengan hal-hal yang tidak baik. Dan akhirnya Anda menjadi seorang pribadi yang menyakiti banyak orang Kristen di NKRI ini. Ya, sangat disayangkan sekali. Oleh karenanya kiranya Anda yang berpikir sendiri. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.